Di sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan bernama Parepare, lahirlah seorang anak bernama Baharudin Yusuf Habibi pada 25 Juni 1936. Anak dari keluarga sederhana ini tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Sejak kecil, Habibi sudah menunjukkan minat besar pada dunia penerbangan. Ia memimpikan suatu hari mampu membuat pesawat terbang yang dapat mengarungi langit luas. Pendidikan awalnya dimulai di Sekolah Negeri Parepare, lalu dilanjutkan di SMAK Dago, Bandung. Kecerdasan Habibi membawa dirinya ke Institut Teknologi Bandung atau ITB untuk mempelajari ilmu teknik. Namun, kehidupan tidak selalu mudah. Ketika masih muda, Habibi kehilangan ayahnya. Sebuah peristiwa yang mengguncang tetapi sekaligus memperkuat tekadnya untuk terus maju. Pada tahun 1955, dengan dukungan penuh dari ibunya, Habibi meninggalkan tanah air menuju Jerman untuk mendalami ilmu teknik penerbangan. Di negeri asing itu, ia tidak hanya berjuang melawan keterasingan, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa seorang anak bangsa mampu berdiri sejajar dengan para ahli lainnya. B.J. Habibie mencetak banyak terobosan dalam desain pesawat terbang selama di Jerman. Meskipun sukses, panggilan cinta tanah air membawanya kembali ke Indonesia pada tahun 1974. Ia memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio yang kemudian dikenal sebagai IPTN. Di bawah kepemimpinannya, IPTN berhasil menciptakan pesawat CN235 dan N250 Gatot-Kaca. Pesawat N250 menjadi kebanggaan bangsa sebagai pesawat pertama yang sepenuhnya dibuat oleh anak bangsa, melambangkan kemandirian teknologi Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, Habibie menemukan cinta sejatinya pada sosok Hasri Ainun Besari. Mereka menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai dua anak, Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Kisah cinta mereka menjadi teladan tentang kesetiaan dan pengorbanan. Ainun adalah sumber kekuatan Habibie dalam menghadapi badai kehidupan hingga akhir hayatnya. B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga Indonesia, menggantikan Soeharto di masa sulit saat krisis ekonomi melanda. Meskipun masa jabatannya singkat, ia berhasil membawa reformasi politik dan ekonomi yang penting bagi negeri ini. Selepas masa kepresidenannya, ia mendirikan Habibie Center, sebuah lembaga yang fokus pada demokrasi dan teknologi. Ketika Ainun sakit, Habibie setia menemani dan mendoakan hingga napas terakhir sang istri. Kehilangan Ainun menjadi pukulan berat baginya. Namun, semangatnya untuk mengabdi kepada bangsa tetap hidup hingga akhir hayat. B.J. Habibie meninggal dunia pada 11 September 2019 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Warisan B.J. Habibie tidak hanya berupa teknologi yang ia kembangkan, tetapi juga semangat perjuangan, cinta,
dan pengabdian kepada bangsa. Ia adalah teladan bahwa mimpi besar, kerja keras, dan cinta kepada tanah air mampu mengubah dunia.